Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi ya, jam 9 sampai dengan jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Jogsanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara ini membahas terkait apa itu autoimun dengan seluk-beluknya dan juga sistem imun. Nanti 1 jam ke depan kita akan berbincang ya dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, dan topik pada pagi hari ini sangat menarik ya. Tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya, dan nanti silakan diajak semuanya ya. Sebelumnya kan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Intres Solo ya, dari Facebook maupun Instagramnya Alergi Imunologi Intres Solo. Selamat pagi semuanya. Penyintas autoimun ya, pokoknya tetap semangat, jaga kondisi, hindari flare ya, karena memang kondisi sekarang, kondisi kalau orang Jawa berdiding ya, musim dingin, musim dinginnya Indonesia sekarang ini ya. Jadi musimnya memang musim dingin. Jadi kalau untuk penyintas autoimun rata-rata sering flare nanti kambuh. Untuk yang sobat Muardi ya, dari YouTube, Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Instagram ya, Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi semuanya. Silakan bergabung di acara Secangkir Kopi Hangat ini. Nanti silakan ikut memberikan pertanyaan boleh ya, memberikan saran, usulan boleh ya. Karena 1 jam ini kita bahasnya topiknya ini sangat luar biasa. Nanti kita menghadirkan narasumber juga yang luar biasa. Seperti yang kemarin, tetap saya tekankan, walaupun untuk saat sekarang ini sepertinya kasus COVID-19 itu cenderung turun ya, turun sekali ya. Tetapi kita tetap harus waspada, tetap jaga protokol kesehatan 5M ya, dengan memakai masker yang benar, nutup mulut dan hidung, cuci tangan dengan air sabun, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Ya, dan juga ini kita sukseskan program pemerintah terkait bagaimana usaha untuk mencegah infeksi COVID-19 dengan vaksinasi. Ya, silakan ikut vaksinasi semuanya ya, sehingga nanti terbentuk herd immunity dan kita bisa hidup dengan normal, tapi tetap dengan new normal namanya. Ya. Karena waktunya 1 jam, narasumber kita hari ini beliau sangat luar biasa, dan memang khusus dari bagian yang luar biasa juga, karena ini bagiannya pegangnya pisau, mengerikan memang. Jadi agak-agak sulit, mengerikan. Nanti kalau pegang pisau itu kan orang identiknya, wah ini ya kalau tukang jagal nih, dokter jagal. Tapi enggak ya, jadi beliau ini memang kompeten di bidang bedah ya, karena pagi hari ini kita membahas autoimun yang terkait, ini untuk yang penyintas autoimun sudah sering tahu ya, terkait masalah radang di usus besar ya, radang usus besar. Mungkin ada nanti penyintas autoimun yang dengan radang usus besar banyak ya. Nanti silakan ikut join ya, bagaimana sih sebenarnya untuk penanganannya, apa nanti perlu dioperasi atau sampai tidak ya. Kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini ya. Beliau adalah seorang dokter spesialis bedah di GES ya. Sayang wajahnya kan tertutup masker ya. Nanti bisa dilihat di sini ya. Di mana? Flyer nih. Jadi ada wajahnya tanpa masker ya. Nih, beliau adalah Dr. Anung Noto Nugroho ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Wah, ini memang udara cerah ini. Kita memang harus tetap cerah ceria ya. Dr. Anung ya. Gimana Dok, ini kabarnya harian ini selama COVID gimana ini aktivitasnya? Memang ada olahraga apa trik khusus nih? Selama COVID yang jelas kalau kesibukan sebagai dokter bedah menurun kemarin. Karena jumlah pasien juga menurun. Menurun. Dan aktivitas di kamar operasi juga dibatasi karena meningkatnya kasus COVID, pasien jadi takut ke rumah sakit. Ya, akibatnya ya. Berarti aktivitas dokter Anung bisa ini ya, banyak olahraga nih kayaknya harusnya. Ya, olahraga tiap 2 minggu sekali. Apa Dok, ini jogging, apa sepedaan atau apa ini sebenarnya ini? Oh, saya senangnya bulu tangkis Dok. Oh, bulu tangkis. Nampak bulu tangkis ya. Badminton atau bulu tangkis? Ya. Sama nih memang hobinya teriak-teriak, jadi di lapangan kan lebih fresh kita. Kalau teriak di jalan nanti dikira orang gila. Orang demo. Jadi ini yang benar ya, jadi tetap jaga kesehatan apapun ini. COVID kan harapannya tetap ini ya, ya. Tetap berakhir. Dan benar sekali kemarin dengan kasus COVID yang sangat melonjak tajam di bulan Juni, ya Mei, Juni, Juli ya, itu tajam sekali. Ya tetap aktivitas masyarakat yang mau ke rumah sakit juga takut ya kan, sehingga
tadi sudah sampaikan dokter Anu bahwasanya yang dioperasi juga sedikit sekali, nggak ada yang datang, adanya malah COVID malah bisa untuk istirahat itu. Alhamdulillah, semua bisa disyukuri. Disyukuri ya. Dok, ini dokter Anu juga bisa disapa dulu dok, ini dari Sobat Muardi sama penyintas autoimun. Jadi ini ada, kalau setiap hari Rabu pagi kita ada punya 5 channel ya, dari alergi, imunologi, khususnya yang penyintas autoimun, kemudian Sobat Muardi ini ada 5 channel ya. Ya, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu semua. Perkenalkan, kami dari bagian bedah digestif Rumah Sakit Muardi. Bedah digestif itu bedah khusus saluran pencernaan ya. Jadi nanti kita ngomongin masalah terutama saluran pencernaan berkenaan dengan penyakit imun ya dok. Imun, iya, betul sekali. Jadi beliau ini pakarnya di bidang bedah saluran pencernaan atau digestif ya. Jadi memang beliau. Jadi acara Siang Kopi Hangat ini ya dok ya, ini kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya sehingga tidak ada hoax, sehingga boleh di-share ya, boleh di-share sebanyak-banyaknya boleh ya. Ini nanti kita akan presensi, biasanya mulai ikut nanti dari Aceh, Medan sampai Papua ya, sama Malaysia, Singapura ya. Jadi nanti silakan join semuanya. Dok, ini terkait masalah ini, terkait masalah autoimun ya. Ini kan ada salah satu yang mengenai organ usus, ini kan terutama usus ya. Nah, ini kan biasanya kan penyintas autoimun merasakan ada gangguan di buang air besarnya ya, kemudian sakit perut ya. Nah, mungkin khususnya kan untuk pada pagi hari ini kan radang usus besar. Nah, ini mungkin dokter Anu bisa menyampaikan dulu untuk Sobat Muardi mungkin yang belum tahu nih, kalau yang penyintas autoimun yang mengalami sendiri sudah paham sekali ya. Apa sih sebenarnya itu radang usus besar itu kan gitu? Ya, radang usus besar itu ya namanya radang usus besar. Peradangan di usus besar kita. Jadi organ kita terutama usus itu kalau orang awam biasanya membaginya dua dok, usus halus sama usus besar ya. Kalau autoimun di usus besar ataupun dikenal dengan inflammatory bowel disease, biasanya kita bagi dua dok. Itu ada namanya colitis ulceratif sama Crohn disease. Nah, bedanya apa? Dua-duanya ini gejalanya mirip, hampir sama malah. Gejalanya misalnya buang air besarnya berdarah, kemudian perutnya sering nyeri ya. Nah, kalau colitis ulceratif itu hanya terjadi di usus besar saja. Tetapi kalau Crohn disease itu dari mulut sampai ke anus bisa terkena. Nah, nanti manifestasi klinisnya dan pengobatannya juga akan berbeda walaupun mirip-mirip ya. Nah, ini yang dimengerti dulu. Kalau pasien diare kemudian kok tidak sembuh-sembuh, nah itu kita harus alert ya. Selain malignansi ataupun keganasan, ya kita juga harus mewaspadai adanya peradangan di usus besar gitu. Gitu. Nah, kalau secara distribusinya, secara populasinya ya dok ya, itu kalau di Amerika sendiri itu untuk inflammatory bowel disease ini ataupun radang usus besar ini terjadi pada 10 sampai 14 orang di antara 100.000. Tapi memang masih kecil sekali. Kalau di Eropa lebih kecil lagi ya, mungkin cuma 5 orang penduduk. Tapi kalau dalam jumlah 1 juta dikalikan berjuta-juta kan jadi besar kan, gitu. Ya, itu. Kalau di Indonesia sendiri data terakhir yang ada itu sebanyak 5% pada pasien yang dilakukan tindakan teropong usus ataupun kolonoskopi itu menderita radangan usus besar gitu. 5% juga tinggi juga ya sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi itu ya. Jadi memang ternyata ini radang usus ya Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Ini kan tadi sampaikan dokter Anu bahwasanya sebenarnya juga tidak banyak-banyak amat untuk yang di luar, tapi memang Indonesia mungkin gini dok, mungkin banyak juga sebenarnya itu yang sebenarnya itu mungkin radang usus besar tapi karena tidak kontrol ya. Kontrol dianggap sebagai suatu diare biasa ya toh, ataupun suatu penyakit yang biasa sehingga nggak kontrol sehingga tidak terdeteksi dengan baik mungkin ya. Karena rata-rata gitu kan biasanya kalau
kontrol kan sudah parah kan ya. Diare minum obat beli di luar ya. Di luar sembuh. Obatnya sendiri sembuh, merasa sembuh, tidak ada follow up. Lihat internet. Ya, lihat internet kelihatan diobati. Oh ternyata udah bagus, tidak ada apa-apa ya. Terus gini dok, ini yang perlu yang triknya untuk yang sobat Muaddi mungkin yang masih agak bingung. Oh berarti tanda khas apa sih sebenarnya yang benar-benar wajib diketahui atau wajib diwaspadai terkait masalah peradangan usus besar ini, selain tadi ada BAB keluar darah, ada lendir itu. Lainnya apa dok? Ya, kalau gejala lain yang patut diwaspadai selain BAB berdarah itu adalah buang air besarnya itu campur dengan lendir ya. Kalau ulcerative colitis itu biasanya ada lendirnya. Kalau Crohn itu biasanya disertai dengan nyeri perut, rasa tidak nyaman di perut, kemudian juga bisa mual, bisa muntah, dan itu frekuensinya sering, lama-kelamaan. Jadi rasa ketidaknyamanan di perut. Nah itu yang harus diwaspadai terutama. Tapi yang selain itu juga misalnya penurunan berat badan ya, karena buang besarnya darahnya keluar terus, makanya jadi nggak mau, dia bisa terjadi penurunan berat badan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi tapi tetap apapun dimonitor ya. Kadang kan orang mikir oh saya kan punya sakit gula kan gitu kan. Ada sakit gula berarti wajar kalau pernah berat. Padahal kan ada mungkin sesuatu yang perlu diperiksa lebih lanjut ya. Jadi itu tadi ya, sobat Muaddi paling enggak BAB-nya keluar darah sama ada lendirnya. Ya. Terus tambah juga kalau nafsu makan gimana? Menurun nggak nih? Nafsu makan ikut menurun karena kan kalau darahnya tuh keluar, HB-nya kan ikut turun. Jadi malas makan. Iya, jadi rasanya nggak nyaman di perut. Iya, jadi nggak nyaman di perut. Jadi kalau sobat Muaddi penyintas autoimun, jadi hati-hati misalnya nanti berat badannya turun, malas, lemes, terus BAB-nya lendir darah, hati-hati atau diwaspadai. Mungkin radang besar. Lah ini banyak wanita atau laki nih, dok? Kalau Crohn ya, kan ada dua tadi, namanya Crohn sama ulcerative colitis. Kalau Crohn lebih banyak ke laki-laki, tapi kalau ulcerative colitis tidak ada ini, dua-duanya sama aja. Ya, jadi itu ya. Tapi apapun tetap harus hati-hati semuanya ya. Nah, sekarang gini dok, ini yang sering menimbulkan itu, tadi kan prevalensi sudah ya, kira-kira sekian orangnya. Terus kalau misalnya kita harus waspada kita kena suatu peradangan usus besar itu, apakah dari pola hidupnya yang apa, ataukah makanan apa yang bisa memicu, ataukah zat apa yang bisa memicu. Mungkin kan bisa disampaikan ini biar untuk kewaspadaan ini. Ya, kalau peradangan usus besar itu kan autoimun ya dok, jadi respon imun sendiri dalam tubuhnya itu salah menginterpretasikannya. Jadi malah seharusnya mukosa kita, epitel mukosa usus itu merupakan pertahanan tubuh terhadap bakteri. Jadi di dalam tubuh kita itu kan terutama usus besar itu kan banyak bakteri komensal ya. Nah, bakteri ini bisa membawa dampak yang positif ataupun yang negatif. Nah, kalau serangannya itu ditanggapi oleh tubuh sebagai hal yang salah, tubuh merespon yang salah, malah dikiranya selalu menjadi musuh terus, nah, diserang terus. Akibatnya tubuh malah bertarung dengan dirinya sendiri. Nah itu dok. Kemudian makanan apa? Cara makanan, terutama makanan yang dianjurkan sih makanan yang berserat, yang sehat ya dok ya. Artinya banyak sayur, banyak serat, sehingga banyak selulosanya, sehingga konten feses ataupun tinja kita itu menjadi lebih lembek. Jadi beda ya, kalau ada air sama enggak itu kan mampet, bisa mampet di dalam terlalu lama. Nah itu bakterinya juga tambah bermasalah gitu ya. Hidup dengan subur. Ya gitu. Jadi sebelum ke ini dulu ya, ini dari Fakir Al Rembang ini, kayaknya Dokter Anung dulu pernah di Rembang ya? Iya. Salam ini dari Fakir Al Rembang ini. Ya. Makasih Mas Fakir. Oh, udah kenal juga nih ya. Dan juga tadi dari Samarinda ya sudah hadir. Terima kasih Samarinda. Terus Brunei belum hadir ya, oke. Terus kemudian dari Instagram dulu nih, Instagramnya dari kita lihat dari atas. Ini udah pada join semua ya.
Selamat pagi semuanya ya. Ini langsung aja ke Primrose ya. Dok, apa penyebab radang usus nih? Apakah hobi makan makanan yang super pedas bisa jadi pemicu? Nah, ini biasanya ya mohon maaf nih, banyak perempuan nih biasanya kayak gini nih, makan pedas ya. Ini super pedas berarti yang itu kalau ada kategori 10 kan ya? Iya kan? Mercon. Iya. Dinamit mercon, setan itu ya itu. Gimana nih, Dok? Penyebab radang usus ini kan mungkin bisa diulang, penyebab radang usus dan makan yang super pedas itu bisa jadi pemicu enggak? Ya. Penyebab radang usus. Jadi peradangan itu bisa jadi masalah, bisa jadi enggak. Artinya kalau tubuh itu mampu mengobati sendiri tentu enggak jadi masalah. Kalau memang ini yang kita bahas ini adalah peradangan yang disebabkan oleh autoimun, nanti penyakit autoimun. Jadi tubuh merespon atau sel-sel imun tubuh itu merespon serangan dari luar secara salah, yang menimbulkan namanya nanti kaskade ataupun sitokain dalam tubuh kita itu merespon secara salah ya. Penyebabnya sampai sekarang kalau yang namanya inflammatory bowel disease belum diketahui. Apakah ada hubungannya dengan genetik? Menurut penelitian ada ya. Apakah berhubungan dengan pola makan? Untuk memperberat ada, tetapi untuk itu menimbulkan istilahnya memperberat, makanan jelas akan memperberat, bisa memperberat, memperingan ya. Kemudian kalau penyebabnya sendiri masih dinyatakan belum jelas, Dok. Ini kenapa kok ada orang yang begini, ada yang orang yang tidak? Karena memang secara populasi juga sedikit ya, gitu. Nah, kemudian apakah makanan pedas bisa menjadi pemicu? Super pedas. Super pedas. Nah ini kalau makanan pedas bisa menjadi pemicu atau tidak? Kalau hemoroid iya, Dok. Tetapi kalau ini belum ada. Ya, betul sekali. Kalau hemoroid ya ambeien ya itu bisa menjadi pemicu terjadinya makanan super pedas ini bisa menjadi pemicu hemoroid. Tetapi kalau radang usus, nah ini saya belum mendapatkan referensinya. Jadi hati-hati ya Mbak Primrose ya. Jadi tadi saya sampaikan Dr. Anung, salah satu memang penyebab radang usus banyak ya. Nah, tadi udah salah satunya memang ini kan radang usus kan banyak memang faktor autoimun ya, autoimun. Jadi tadi udah sampaikan Dr. Anung. Dan memang ada faktor genetik sih ada, teman tidak dominan ya. Autoimun itu memang ada faktor genetik yang berperanan, tetapi memang tidak dominan, 30-an% lah, 40% itu. Ya ada faktor-faktor lain sebagai pemicunya ya. Pedas tadi kan untuk ambeien ya, bukan untuk ambeien, hemoroid itu hindari ya, Dok ya. Kalau kena itu tambah besar nanti. Biasanya kan ada orang mikir gini, wah kena hemoroid kan BAB susah, akhirnya makanya tambah pedas apa? Biar BAB-nya kan lebih gampang, mikirnya seperti itu, tapi kebalik, tambah gede nanti ya, meradang. Ya Mbak Primrose ya. Terus kemudian dari pecinta Marvel nih. Selamat pagi, Dok. Mau tanya apakah semua penyintas autoimun berpotensi terkena IBD nih? Nah ini dokter aku kalau ini. Mungkin Dokter Anu dulu mau jawab dulu. Yes, tentu orang yang mempunyai penyakit autoimun akan lebih cenderung menderita ini karena dia sudah basicnya memang sudah punya. Jadi tinggal gejala manifestasinya mau di mana. Yang jelas dibandingkan orang yang tidak punya akan lebih besar kemungkinan untuk menderita inflammatory bowel disease. Iya betul sekali, ini pecinta Marvel ya. Jadi memang hati-hati untuk penyintas autoimun, walaupun memang tidak serta-merta terus kalau autoimun itu nanti bisa jadi penyakit radang usus, enggak. Jadi memang ada presentasinya dan memang itu tergantung. Jadi setiap orang itu punya khas sendiri-sendiri ya, penyintas autoimun ya punya khas sendiri-sendiri. Misalnya gini aja, si A itu memiliki nanti ada pasien dengan penyintas Sjogren, nanti biasanya dia akan gabung dengan rheumatoid arthritis kan seperti itu. Terus nanti yang kadang juga RA itu juga sering diikuti juga colitis ya, bisa juga. Jadi tidak semuanya, tetapi memang kecenderungan untuk timbul atau terkena IBD atau colitis tadi ya lebih besar dibanding orang yang tidak punya autoimun kan gitu. Tetapi nggak usah patah semangat, yang penting dengan pola hidup yang sehat ya, hindari stres, berbahagia, itu bisa mengurangi kemungkinan terkena autoimun yang lain ya. Jadi tidak usah khawatir ya dari pecinta Marvel ini tadi ya. Jadi tetap apapun pola hidup yang sehat,
jaga kondisi, kemudian dari stres, makan makanan yang bagus ya, yang sehat, insya Allah sih tidak akan terkena IBD ya. Sama. Terus ini terusannya tadi bagaimana mencegahnya ya. Jadi seperti tadi ya. Yang jelas adalah kalau udah punya autoimun jenis apapun, satu ya, minum obat teratur untuk mengontrol autoimun yang itu tadi, yang jenis lainnya. Pola hidupnya dirubah, kemudian nantinya hindari stres, capek dan sebagainya, itu bisa mengurangi kemungkinan timbulnya IBD. Gitu ya, pecinta Marvel ya. Dari Mbak Winarsri ya. Assalamualaikum nih, waalaikumsalam Dr. Anu dan Dr. Agus Joko. Ini saya penyintas autoimun dengan beberapa jenis. Salah satunya ada colitis IBD yang bronkitis ya. Saya menderita colitis ya. Sudah 1 tahun lebih dan sudah 3 kali kolonoskopi, pengobatan masih rutin, tapi sampai saat ini masih BAB berdarah dan berlendir. Yang dulu lendir bening tapi sekarang menyerupai nanah dok. Sudah tes feses rutin dan PK kalprotektin dan hasil peradangan masih tinggi dok. Berat badan turun dengan drastis, hilang nafsu makan. Apakah colitis IBD suatu saat bisa bermanifestasi jadi kanker usus besar dok? Jadi intinya dia punya autoimun beberapa macam, salah satunya adalah IBD tadi. Nah ini pertanyaan adalah apakah bisa berubah jadi kanker di kemudian hari? Ya, kalau bisa berubah menjadi kanker tentu bisa saja ya, artinya karena itu peradangan yang sifatnya kronis ya. Peradangan kronis terus-menerus akan jadi memacu perubahan tingkat seluler, level seluler. Bisa saja terjadi, nanti bisa menjadi cancer. Tapi saran saya kalau sudah diobati kok tidak sembuh-sembuh, harus dipikirkan untuk terapi bedahnya dok ya, daripada dia menderita terlalu lama ya. Kita harus pikirkan. Jadi kalau saya sebagai orang bedah tentu melihat apakah ini bisa dibedah atau cukup dengan konservatif saja dulu. Biasanya kalau teman-teman dari sejawat penyakit dalam ataupun gastro, kalau sudah tidak bisa ditangani dengan obat, itu harus warning awal. Oh ini perlu tindakan pembedahan atau tidak. Memang secara sekarang ini di jurnal terakhir di gastroenterologi, surgical gastroenterologi juga mengatakan tingkat pembedahan itu selama terjadi penurunan 50% dibandingkan dulu. Kalau dulu dikit-dikit bedah ya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi endoskopi, kemudian juga kemajuan teknologi ya, pola makan, diseminasi informasi yang luar biasa lewat internet, terjadi penurunan untuk tindakan pembedahan. Juga treatmentnya kan udah mulai berubah lagi ya dok. Nah, kalau kita dokter mungkin sempat nonton film Good Doctor ya, yang dibitangi seorang autis, Dr. Sean Murphy itu kan. Ya itu kan tiap episode macam-macam. Nah, salah satu terapinya sekarang dok yang dikembangkan, sebenarnya terapi sudah dilakukan Chinese udah 1700 tahun yang lalu dok. Gila nggak? Mereka tuh peradabannya memang luar biasa ya. Itu dengan fecal transplant. Nah kalau di situ juga ada. Iya. Jadi karena itu kan ada gangguan bakteri ya, komunitas bakterinya terganggu, imunnya juga terganggu, bakteri-bakterinya juga mungkin malas ya untuk menimbulkan sistem imun itu kan malas ya. Nah sekarang di terapinya itu dengan fecal transplant. Jadi transplant yang orang sehat dengan syarat dia tidak punya penyakit HIV, seksual, dan tidak ada riwayat operasi di ususnya ya, strangulated atau kemudian tidak punya penyakit autoimun ya terutama. Nah itu ditransplantasikan ke mana? Usus besarnya orang yang menderita autoimun ini dok, yang IBD ini. Daya bakterinya tumbuh yang bagus ini. Cangkok, cangkok feses namanya. Sekarang udah kayak gitu di sana. Jadi di kita belum nih dok. Mungkin waktu yang di ini apanya? Enggak pakai teropong dok, dengan kolonoskopi. Ya. Jadi kolonoskopi itu masnya tadi ya dilakukan tindakan kolonoskopi ya. Teropong usus besar, itu sekalian memasukkan fesesnya dok. Oh gitu. Tapi ya, tadi ada syaratnya tadi ya? Ya, dengan syarat itu. Jadi orang yang sehat, fesesnya diambil, disterilkan dengan NaCl, kemudian baru ditransplantasikan
Nah, mungkin bisa dicoba dok di sini dok, di Muarti. Yang Cina dulu udah lama sekali ya? Ya udah lama dikembangkan, di kita terlambat, biasa kan di kita terlambat. Jadi kolonoskopi itu tidak hanya diagnostik ya, bisa untuk terapi ya. tapi bisa juga untuk dilakukan terapi. Kemudian yang kedua, kalau ada kayak struktur misalnya, ini kan salah satu manifestasinya kan adalah karena dia peradangan, ususnya kan menyempit ini dok, menyempit, aliran nya kan terganggu ini. Ya biar nggak menyempit gimana ya, dilebarkan kan gitu ya. Nah sekarang kalau dulu ini dipotong dok, sekarang itu kita bisa memasukkan alat kemudian mengembangkan, namanya balon ya, pakai balon ya, di balon. Jadi lubangnya ini dikasih balon biar bisa mengembang. Nah gitu. Nah kalau ini gagal baru ke potongan istilahnya gitu ya. Jadi memang model kayak di arteri koroner juga bisa lah, ini sekarang juga usus dikembangkan. Ya gitu dok, dibuat melar biar keluar ini ya. Ya. Bagus. Jadi itu ya. Ini memang wajib tahu nih tadi tadi ya. Dari Mbak Winarsi tadi ya. Jadi bisa ya Mbak Winarsi tadi bisa berkembang jadi kanker. Coba nanti kontrol lagi, kita evaluasikan ke Dokter Anu atau yang dari Dokter Bedah Dikes ya. Untuk dievaluasi mungkin kolonoskopi mungkin udah agak lama nih ini ya. Udah agak lama ya. Ini udah dievaluasi lagi ya dok, apakah nanti perlu tindakan operatif atau tidak? Ya. Dan dari hasil biopsinya harus jelas. Ya. Karena ini memang yang harus diwaspadai adalah malignansinya dok. Ya kan? Kalau malignansi nanti terapinya juga akan berbeda. Modalitas terapinya juga berbeda. Karena mirip-mirip itu, mirip-mirip penampakannya sih mukanya sama, tapi kalau nanti diambil jaringannya itu bisa berbeda. Gitu. Ya, nanti tetap coba nanti dievaluasi ulang ya Mbak Win. Kita evaluasi ulang nanti. Perlu konsulkan ke ini, ke bedah nanti biar di kolonoskopi ulang, evaluasi. Yes, harapannya sih moga-moga tidak perlu tindakan operatif kan, namanya juga siapapun kalau ditanya mau tindakan operatif mesti ya takut lah pasti. Dokternya aja takut. Dokternya aja takut. Yakin pasti. Itu ya dari Mbak Win, dari Indah Ramawati. Ini sebelum Mbak Indah ada? Oh udah ya, Indah. Selamat pagi dokter nih, saya mau tanya 6,5 bulan yang lalu saya operasi hemoroid, tapi sampai sekarang BAB masih sakit nih, sembelit. Sedangkan saya setiap hari makan sayur, buah, apa penyebabnya nih? Jadi ya udah 6,5 bulan yang lalu operasi ambeien nih, tapi sampai sekarang masih nggak beres nih BAB-nya nih, masih sakit nih. Ini geser tema nanti. Nggak apa-apa. Ini memang nanti kadang soal ini kan lumayan besar juga nih. Iya, walaupun geser dikit nggih. Tadi ngomongin peradangan, nah sekarang masalah hemoroid. Nah gini Mbak Indah, jadi terapi modalitas untuk hemoroid itu tidak hanya operasi, itu yang harus dipahami, itu yang sering salah. Kalau sudah dioperasi penyakitnya hilang, padahal tidak seperti itu. Hemoroid ini berbeda dengan usus buntu ya. Usus buntu kalau diambil hilang, usus buntunya sudah sembuh gitu ya. Tapi kalau hemoroid, karena itu letaknya di situ, artinya dia di knalpotnya itu bisa tumbuh lagi. Gitu. Hemoroid itu pada orang normal, saya seperti Anda tidak ada keluhan itu ada. Tapi tidak bergejala dan tidak memerlukan terapi ya. Tetapi pada 50% orang itu bergejala dan memerlukan terapi ya. Nah, kalau sudah dioperasi kok bisa timbul lagi. Jadi pengobatan hemoroid sekali lagi ya, itu lifestyle disease, penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Kenapa? Berhubungan dengan pola makan kita. Pola makan kita tidak suka sayur. Ya kan? Kurang serat lah. Kurang serat. Nah, karena serat itu ada selulosenya. Selulose itu menangkap air, yang mengikat air di fesesnya. Jadi lebih lembek. Nah, kalau lebih lembek gampang keluar dibandingkan orang tidak suka sayur ya. Kemudian yang kedua, pola minum kita juga. Kemudian pola pekerjaan dok. Jadi sering duduk lama. Kita duduk lama kan, jangan duduk lama nih. Ya, nanti geser dikit lah. Biar nggak knalpot kita tidak kemanasan gitu ya. Mbak Mary ini jangan duduk lama. Kemudian selain itu juga konsumsi obat-obatan itu kan juga pengaruh ya dok ya.
Nah, terapi modalitas ini selain nanti ada terapi obat, kemudian perubahan gaya hidup. Nah, baru kalau tidak bisa ke surgical ataupun non surgical ya. Untuk terapi yang ini kan ada 4 grade ya. Kalau hemoroid yang dalam ya beda sama hemoroid yang luar. Kalau hemoroid luar itu kalau sudah kesakitan ya kita ambil banyak. Tapi kalau hemoroid yang dalam itu tergantung grade-nya, Dok. Kalau itu masih, kalau grade 1 itu rasanya tidak nyaman, grade 2 itu sudah benjolan sudah keluar tapi bisa masuk lagi. Tapi kalau grade 3 itu benjolan keluar waktu buang besar tapi harus disumbuk dengan jari ya, jarinya sendiri ya, jari orang lain. Nah, itu kalau grade 4 itu biasanya sudah mekrok. Nah, kalau grade 1, 2 ini masih bisa dengan namanya skleroterapi diinjeksi ya. Nah, grade 3, grade 4 ini biasanya tergantung nanti pilihan terapinya. Kalau mau yang nggak sakit, sekarang ada namanya HARAL, hemoroid arterial ligasi. Jadi kita ligasi arteri hemoroidnya, biar karena arteri kan yang memberi makan, memberikan oksigen biar kempes. Karena kita istilahnya kita ikat. Nah, gitu kan. Nanti dia dalam 2 minggu biasanya kempes. Gitu ya. Kita ikat. Ini cenderung tidak sakit, Dok, dibandingkan metode konvensional yang lama. Metode konvensional yang lama yang apa? Yang dipotong. Jadi yang benjolannya itu dipotong. Nah, kalau laki-laki mau merasakan nikmatnya kesakitan melahirkannya ibu-ibu, nah itu operasi hemoroid ini. Saking sama ya? Saking sakitnya luar biasa. Ya. Saking sakitnya itu luar biasa. Kalau daerah perineum, daerah bawah itu kaya sekali dengan serabut saraf. Jadi kalau pasien-pasien umumnya kalau di desa-desa itu habis operasi hemoroid, beliau itu bawa ini, Dok, kipas angin. Oh, kemana-mana? Kipas angin taruh di itu pakai sarung kayak kipas angin di situ ya. Oh, sakit tuh. Karena sakitnya tuh memang luar biasa. Makanya ini yang kita hindari sekarang ini sebagai dokter bedah. Karena ya mungkin yang sakit kan orang lain, pasien, tapi kalau tidak nyaman itu kan nggak enak. Kemudian efeknya operasi yang metode konvensional ini, Dok, apa? Karena ini dipotong itu mesti jaringan itu akan lebih menyempit. Iya. Menimbulkan namanya sikatrik. Ya, sikatrik itu jaringan parut ya. Apapun di tubuh kita kalau kepotong mesti dia akan nyempit. Nah, termasuk di daerah bawah ini, di daerah knalpot ini. Kalau dipotong lubangnya yang harusnya segini, nah itu bisa nyempit. Nah, nyempit inilah yang bisa menimbulkan namanya sembelit. Kesusahan untuk buang air besar karena ukurannya yang harusnya tadi misalnya 2 cm, ini kok cuma jadi 1 cm. Nya ya tetap aja dong. Nah, itu susah untuk misalnya sama tapi nggak bisa keluar ngeden, nambah sakit, akhirnya menekan perdarahan itu tadi, bisa menyebabkan perdarahan. Makanya sekarang metode yang dikembangkan di bedah sendiri itu gimana pasien ambeien itu tidak sakit kalau operasi. Nah, makanya kalau dengan metode namanya hemoroid arterial ligasi ataupun pakai stapler itu ya, itu pasien cenderung lebih nyaman. Ada pasien habis dioperasi malah sudah bisa baca koran, sudah bisa pulang gitu. Dan tidak mengurangi ini ya, tadi ya. Ya, lubangnya itu ambeinya kita kembalikan ke tempatnya, kita ikat gitu loh. Biar dia ngempes sendiri dengan obat, dengan diligasi arterinya gitu. Iya, itu. Jadi itu ya, Mbak Endah. Jadi penyebabnya tadi ya, namanya juga jaringan kalau di bedah di sope itu tetap nanti mengecil ya. Lubangan besar jadi mengecil lah itu sebenarnya. Walaupun udah makan sayur buah ini tadi ya. Iya. Nah, jadi tetap nanti evaluasi dulu aja Mbak Endah ya. Silakan kontrol ke dokter bedah di case ya, nanti biar dievaluasi lagi ya. Dari Mbak Cynthia ya, Yupi ya. Dok, apakah gejala radang usus pada anak-anak akan sama seperti orang dewasa nih? Tanda-tanda apa saja yang wajib kita waspadai ini? Nah, ini anak dengan dewasa sama enggak untuk radang usus besar nanti? Kalau prinsipnya sih sama, Dok, antara anak dan dewasa. Tapi kenapa kok manifestasinya pada dewasa? Itu saya masih belum ini, Dok. Dewasa ya. Ya. Perubahan hormon ya. Jadi terus tanda yang wajib diketahui nih, yang waspada ini. Yang diare ya. Diare ini kalau anak kan bahaya sekali karena dia akan kekurangan cairan ya. Jadi bedanya anak sama dewasa itu, kalau anak itu cepat sekali, kalau diare kan langsung lunglai ya, lemes. Kalau orang dewasa itu masih
masih bisa tahan lah. Tapi kalau anak itu kalau diare kan bisa menyebabkan kematian ya. Nah, kemudian nyeri perut yang berulang. Kemudian BAB-nya ada perdarahan. Nah, itu harus aware kalau udah kayak gitu. Ya. Jangan diobati sendirilah gitu. Ya, harus ke dokter ya, untuk mencari pengobatan. Jangan googling, berobat di googling nanti kan ditafsirkan sendiri. Kadang itu dokternya kalah dengan googling kok. Iya. Dia kan lihat dari internet gini. Iya. Dia yang jadi dokter itu siapa? Ya googling boleh untuk menambah pengetahuan, tetapi keputusan klinis harus tetap ke dokter gitu. Tapi kadang terima mentah-mentah itu, jadi kadang sok, lo kayak gini harusnya gini. Jadi dokter kita apa internet? Iya. Jadi gitu ya radang. Jadi Cynthia Yufi ya. Jadi gejalanya tadi saya sampaikan mirip lah sama ya. Nah, tapi waspadai tadi juga sampaikan dokter Anung ya. Jadi memang lebih banyak itu orang-orang dewasa ya. Karena satu sudah perubahan pola makannya, pola hidupnya, gaya hidupnya tadi dengan perubahan hormon juga ya, itu juga banyak mempengaruhi. Jadi nantinya kenapa nanti yang bisa dewasa lebih banyak sih. Kalau kasus anak juga nggak begitu banyak nih yang usus besar ya, nggak begitu banyak. Ini dari sekaligus dari dokter nih, dokter Krisi ya. Dokter nih, mohon izin bertanya, kira-kira persentase komplikasi ini seberapa banyak dokter untuk terjadinya relapse post operatif tadi, jadi kalau usus dan kemudian dipotong misalnya, untuk relapse ini gimana relapse post operatif ini? Gimana pertanyaannya? Jadi persentase komplikasi ini, persentase komplikasi seberapa banyak? Jadi kalau setelah dioperasi radang ususnya, kemudian persentasenya berapa persen ini untuk jadi relapse lagi? Iya, jadi penanganan dari radang usus besar ini sebenarnya ada 3 dok. Jadi diagnostik, terapeutik dan edukatif ya. Jadi peranan bedah itu memang cukup agak di pinggir gitu ya. Karena kalau sudah diobati dalam jangka waktu beberapa lama kok tidak membaik, nah opsi bedah akan muncul ya. Tapi tidak selalu, karena dengan perkembangan tadi seperti balon. Jadi indikasi pembedahan pada kasus radang usus itu ya, radang usus besar ini pertama itu kalau sudah terjadi obstruksi. Obstruksi itu apa? Buntu. Jadi sudah nggak, ususnya sudah menyempit, tidak ada jalan lagi. Biasanya pasien akan mengeluh mual, muntah karena nya nggak bisa lewat, dia balik lagi. Nah itu ada indikasi kepembedahan. Kemudian yang kedua itu struktur. Struktur itu apa? Penyempitan dari saluran pencernaan dari ususnya itu. Karena peradangan itu menimbulkan sikatrik juga kan dok ya. Jadi tidak luas lagi. Ususnya tidak luas lah, tidak elastis. Jadi dia akan kaku. Ya, struktur. Dan ini kan mengganggu proses penyerapan ya. Manifestasinya nanti ke diare dan perdarahan ya. Nah, kalau udah ada struktur, biasanya lebih dari 4 cm itu bisa terapi dengan pembedahan. Tapi kalau masih kurang dari 4 cm bisa kita namanya balon tadi dok, ataupun pasang stent itu bisa ya, bisa membesar lah istilahnya, itu kayaknya bisa lewat. Nah itu tidak perlu prosedur pembedahan. Kemudian yang ketiga fistel. Fistel itu apa? Kalau fistel itu ada hubungan dengan organ lain, bisa kulit, bisa ke vesika urinaria ataupun ke vagina. Nah itu baru ada indikasi untuk dilakukan tindakan pembedahan. Jadi gitu ya, untuk Kristi ya. Jadi nanti maksudnya persentase, tapi memang apapun tetap di terapi ini dulu ya, medikamentosa. Ya, medikamentosa dulu. Jadi kalau tindakan apapun, misalnya memang memerlukan tindakan operatif, nanti kan akan diputuskan juga nanti ya. Dan sebaiknya ya gaya hidupnya juga dirubah semuanya lah. Ini dari kenal Dewi Serlian ya, dari Mbak Dewi Serlian nih, tanya ini dokter Anung ya. Ini saya tahu juga nih, saya cuma tanya itu aja. Nah ini dari Facebook ya, Mbak Winarsi kelanjutan tadi ya. Maaf dok, nanya lagi, selain ada kolitis saya juga menderita gastritis antrum nih. Sudah erosi parah nih. Jadi tadi kan ada kolitis plus gastritis antrum nih. Sering muntah darah nih. Sudah endoskopi 4 kali. Ini yang menjadi dilema dok. Di satu sisi kolitis saya harus makan yang berserat kayak sayur dan buah, tapi gastritis saya tidak toleran dok. Saya ada
hemoroid internal grade 3 dan eksternal grade 2. Jadi gimana cara pemilihan pola makan yang aman, Dok? Jadi punya colitis, terus ada gastritis antrum tadi, terus ini ada hemoroid juga internal grade 3 ini. Gimana nih cara pemilihan makan ini? Wah, ini harus di searching ini, kenapa kok bisa di semua dari atas sampai bawah ini kayaknya ya. Ya. Ya, Dok. Ini punya gastritis antrum. Yeah. Ya kan? Sudah 4 kali endoskopi. Dan kolonoskopi tadi 3 kali apa ya? Kolonoskopi 3 kali. Jadi ada colitisnya tadi, terus juga ada hemoroidnya nih, hemoroid internal grade 3 nih. Ya. Intinya ininya gini, Dok, itu harus tegak dulu diagnostiknya kenapa. Ya. Penyakit apa yang sebenarnya ada. Kalau memang itu perdarahan terus, ya, itu harus ada opsi untuk dilakukan embolisasi, bisa saja. Ya. Karena kalau perdarahannya dia terus menerus kan berarti itu masalah yang tidak terselesaikan secara konservatif. Nah, tindakan untuk menghentikan perdarahan selain operatif tentu embolisasi di daerah di gastritis, misalnya ada perdarahan kalau perdarahan karena erosif itu kan terus menerus itu, Dok. Walaupun kelihatannya sedikit-sedikit tapi lama-lama menjadi bukit, lama-lama bisa menyebabkan permasalahan. Nah, kok ini juga ada hemoroidnya. Nah, hemoroid ini karena apa? Misalnya gitu, ini wanita apa? Wanita nih. Ini wanita lagi hamil apa enggak kan gitu ya. Kalau itu memang lagi hamil kan biasanya hemoroidnya enggak masalah lah ya. Tapi kalau itu tidak hamil, kemudian sudah ada gejala klinis, ya harus diselesaikan. Kemudian makanannya, Dok. Ya, pemilihan makan yang aman ini. Tentu sayur, tentu buah-buahan ya, buah-buahan yang tidak asem ya. Kemudian sayurnya itu kayak kalau hemoroid itu kita sarankan kayak kobis itu enggak dulu, kambing enggak dulu. Kemudian yang bagus kalau menurut referensi ya kayak brokoli gitu, Dok, bagus itu, Dok, untuk kesehatan saluran pencernaan. Ya. Ya, itu dulu ya, nanti biar gini aja Mbak Wi, nanti kita kontrak Dokter Anung lah biar dievaluasi untuk kolitisnya ulang ya. Jadi nanti tadi biar diteropong lagi apa gimana nanti dievaluasinya. Jelaskan ini kan beliau kan memang punya autoimun beberapa macam. Nah, jadi autoimun. Pasien lama berarti? Iya, pasien lama, autoimun segala macam. Nanti ke temu Dokter Anung ya. Di sini boleh ya, nanti biar dievaluasi ya, kita salah. Monggo. Ya. Ini dari Rinisa 45 nih. Dok, bagaimana bedanya gejala antara IBS dan IBD nih? Maaf, apakah lendir di feses banyak atau sedikit? Selain diare, apakah IBD bisa sembelit nih? Nah, ini. IBS itu apa nih? IBS dan IBD nih. Gejalanya perbedaannya apa? Terus selain diare, terus IBD itu bisa sembelit enggak? IBS itu inflammatory bowel syndrome dan IBD berarti nanti IBD itu colitis dan Crohn's. Kalau IBS itu sebenarnya itu hubungannya juga masih ini psikotik ya. Jadi sebenarnya IBS itu bukan secara organik tapi fungsional aja, fungsional. Jadi ini beda ya, Pak Rinisa. Jadi IBS itu secara fungsinya, jadi ada gangguan di fungsinya yang menyebabkan nantinya BAB-nya itu nggak bagus ya, nggak bagus, kemudian ya kadang sering sembelit atau diare, tetapi secara organik tidak ada kelainan. Yang kelainannya adalah yang IBD ini. Ada IBD berarti ada colitis dan Crohn's tadi saya sampaikan Dokter Anung di awal ya. Kalau tadi ada lendir darah ya, Dok ya, lendir darah juga ada itu. Nah, ini pertanyaan adalah kalau misalnya IBD ini bisa yang tadi yang Crohn atau colitis bisa sembelit enggak kira-kira? Selain diare? Ya bisa, konstipasi ya. Karena kalau colitis itu kan sampai ke seluruh kolon dan rektum. Ya itu kalau ada masalah, tentu kan makanan juga bermasalah di situ, Dok. Pengeluarannya juga akan menimbulkan masalah, bisa menjadikan sembelit juga. Bisa ya, jadi memang bisa juga sembelit, tapi memang paling sering ada tadi ya, BAB lendir darah tadi ya, Dok. Ya. Jadi itu ya Mbak Rinisa. Kalau IBD itu kan ada colitis dan Crohn's, itu berarti paling sering sih lendir darah, tetapi bisa juga sembelit tadi disampaikan Dokter Anung ya, walaupun mungkin presentasinya lebih banyak yang lendir darah tadi. Ini dari Mas Romi ya, Dok, apa terapi obat untuk radang khusus nih? Ya. Dokter Mardi. Terapinya gini, Dok. Jadi terapi
obat yang digunakan untuk radang usus, kalau itu harus dilakukan dulu endoskopi untuk menegakkan diagnostik ya. Memang ada yang mengatakan kalau di barat menggunakan tes serologi ya. Kalau ulceratif colitis itu bisa pakai namanya panca, kalau ANSA gitu ya. Panjangannya saya lupa itu. Dan itu kalau digabung itu sensitivitasnya bisa menjadi 90% tes ini. Kemudian tetap diagnostik gold standar untuk penegakan radang usus ini, apakah itu Crohn ataupun ulceratif colitis, itu adalah dengan endoskopi, kolonoskopi ya, teropong usus, diambil jaringannya, dilakukan biopsi, nah nanti baru tegak. Nah kita menerapinya sesuai itu. Kalau itu Crohn, kita biasanya mungkin ini dokter lah lebih ini ya. Kalau Crohn kita pakai metro kan ya dok ya, dikombinasikan dengan 5 asa, iya kan, asetilsalisilisa. Nah kalau itu diterapi dengan itu selama kurang lebih 2-4 bulan, kemudian baru diturunkan dosisnya, ya kan. Dan juga pakai prednison, ya kan dok ya. Nah ini dokter Agus lah kalau yang terapi konservatifnya. Jadi ya bagus Mas Romi, nanti kita obati dulu, tapi tadi tetap dievaluasi dulu seperti sudah sampaikan Dokter Anung, jadi pastikan dulu ya dok. Ya, pastikan dulu radang usus kenapa? Dulu saya pernah dapat kasus seperti itu. Ternyata memang keluarnya bukan radang usus karena autoimun, tetapi karena TBC. Ya, TBC usus. Jadi mirip sekali dengan radang usus yang colitis maupun dengan Crohn's disease. Ya, tapi ternyata saat di biopsi baru ketemu itu. Ya, saya pernah ada kasus ini dok, kayak fistula ani. Fistula ani itu, jadi di sekitar anus itu timbul benjolan bernanah, nggak sembuh-sembuh. Pasien ini nggak sembuh-sembuh dok, sudah dioperasi nggak sembuh-sembuh. Tapi sayangnya tidak di PA. Oh nggak dok? Tidak, jaringannya tidak diambil. Setelah diambil jaringannya ternyata Crohn. Dari atas ternyata. Iya, sudah diobati macam-macam ternyata Crohn. Nah baru mendapatkan terapi ini ya gitu ya. Jadi ya, jadi harus jelas juga. Ya, ini kasus fistel ani juga selain ambien di daerah knalpot itu banyak dok. Baik wanita maupun laki-laki, tapi terutama laki-laki yang seksual aktif ya, itu banyak sekali menderita namanya fistula ani kalau dalam praktek digestif kita sehari-hari ya. Dan itu penyakit jengkeli karena apa? Kelihatannya sepele tetapi ganggu banget, kan nggak nyaman keluar, keluar lendir-lendir terus, celana dalamnya ada bercak-bercak terus, padahal dari itu jadi tegak. Prinsipnya harus tegak dulu diagnostik, baru kita bicara masalah pengobatannya. Iya. Jadi itu ya, Mas. Jadi Mas Romli tadi ya, terus aku tegakkan dulu nih. Pastikan betul itu radang usus atau tidak ya, dan jenisnya apa. Memang menarik sekali. Memang kadang ya itu tadi diobati macam-macam ternyata di luar pikiran. Iya. Dari Mbak Retno ya Wirna ya. Selamat pagi dok, izin bertanya, saya beberapa kali mengalami nyeri saat akan BAB, dan setelah BAB perut bawah ke kiri ya terasa perih. Apakah ada kemungkinan masuk gejala radang usus nih? Terima kasih nih. Jadi nyeri saat BAB, terus sebelah kiri bawah juga sakit perih nih. Apakah ada ini masuk gejala radang usus nih? Ya, jadi kembali lagi ya, sebenarnya penegakan gold standar untuk diagnosis radang usus ini adalah teropong usus dok. Jadi pasien harus menjalani teropong usus. Sebenarnya teropong usus ini prosedur sehari-hari ya kalau di gastro maupun di bedah digestif, seperti kayak mamografi sebenarnya. Screening, bisa untuk screening. Cuman di level di pusat pelayanan kesehatan di Indonesia itu kan belum ada sampai ke perifer, baru di sentral hospital. Padahal itu sebenarnya bisa dikerjakan di level perifer untuk kayak screening mamografi ya. Di pasien-pasien terutama kalau ada riwayat genetik Crohn atau riwayat genetik malignansi, dia di usia 25 tahun sebenarnya sudah harus menjalani namanya teropong usus biar kalau kedetek bisa lebih awal. Jadi harus untuk Mbak Retno ini harus dipastikan dulu Mbak, kalau usianya Mbaknya sudah di atas 40 tahun ya saya sarankan untuk di teropong ususnya. Udah usia berapa nih Mbak Retno ya? Nanti kalau di atas 40 tahun tadi sampaikan dokter Anung ya, evaluasi atau minimal cek feses dulu kan? Ya, cek feses juga bisa. Feses dulu ya, cek nya dulu, fesesnya dulu dicek dulu ya. Jadi biar dievaluasi
Kalau di seluruh raya silahkan datang ke rumah sakit Dr. Muardi, nanti akan kita evaluasi ya, Mbak Retno Wirno ya. Kemudian dari Okidoki nih, Dok, seberapa besar pengaruh minuman probiotik seperti itu ya untuk kesehatan usus nih? Apakah itu baik dikonsumsi setiap hari ini? Jadi minuman probiotik ya, ini apakah baik untuk dikonsumsi setiap hari ini? Mungkin Dokter Anung dulu. Ya, ini iklan ini. Minuman probiotik ya bagus-bagus saja untuk kesehatan usus, tapi kalau terlalu over ya tentu nggak baik. Sesuatu hal yang terlalu over tidak baik. Jadi memang fungsi usus kita itu salah satunya ditopang dengan adanya bakteri komensal tadi. Bakteri ini berfungsi untuk menginduksi sistem imun kita. Kalau bakterinya klenger, artinya tidak berfungsi dengan baik karena lingkungannya tidak baik. Pada kasus inflammatory bowel disease kan lingkungannya yang nggak baik, jadi bakterinya malas untuk menginduksi imun, sel imun dari tubuhnya sendiri. Nah, apakah Yakult ini, Yakult ya ngomong nih Dok ya, baik untuk kesehatan usus? Ya tentunya ya baik-baik saja kalau diminumnya tidak terlalu berlebihan kan, gitu. Maksudnya kan untuk biar nosing apik kan gitu ya Dok, bakterinya. Iya betul sih, oki-doki ya. Jadi sampai Dokter Anung ya, untuk sobat Muardi dan penyintas autoimun, bahwasanya apapun tambahan dari luar itu selama memang masih dibutuhkan bagus ya. Tetapi kalau kita sudah pola hidupnya bagus ya tidak perlu sebenarnya ya. Kalau setiap hari ya janganlah. Kalau udah bagus, makannya bagus ya. Kecuali memang ada kendala-kendala di saluran pencernaan yang membutuhkan tambahan, ya kan? Seperti orang sakit, nanti makan minumnya kan kurang, berarti kita bisa nambahkan tambahan suplemen vitamin, mineral itu boleh. Tetapi kalau udah sehat ya udah usah, ya. Begitu juga kalau probiotik, ya. Nanti kalau ibaratnya dimanja dari luar terus malah malas kerja. Iya. Seperti kalau orang normal dikasih insulin terus kan juga tidak bagus, ya. Jadi sama seperti itu ya. Dari saya Mimi 23 nih, Dok, bagaimana cara mendeteksi autoimun IBD dengan cek lab? Apakah hasil LED yang tinggi bisa menjadi pertanda adanya IBD? Lalu bedanya darah di feses akibat wasir, gastritis dan IBD, Dok, apa ini? Ya, ini agak panjang nih. Jadi labnya dengan apa? IBD, LED tinggi itu bisa tanda IBD enggak, dan darah yang di feses akibat ambeien, gastritis maupun IBD itu bedanya apa nih? Kalau mendeteksi autoimun dengan cek lab, ya tadi yang saya perbincangan di awal bisa dengan tes serologi ya. Tapi kayaknya di kita belum ya Dok ya. Dengan di sini belum ada. Antibody kit ya, dengan panca ataupun dengan ANSA tadi ya. Kemudian LED tinggi apa bisa menjadi pertanda? Tidak selalu. Jadi tetap standarnya adalah kolonoskopi dan dilakukan biopsi. Jadi untuk melihat apa itu Crohn, apa itu ulcerative colitis ya. Kemudian apa bedanya darah di feses akibat wasir, gastritis dan IBD? Kalau darah di wasir, karena itu letaknya itu di paling ujung, jadi darahnya itu biasanya darah seger Dok. Tapi kalau IBD ini karena dia sudah bergumpal dengan feses, biasanya bukan darah segar tapi sudah bercampur, sudah di dalamnya sudah agak ngendap, warnanya juga akan berbeda. Nah, kalau gastritis karena bercampur dengan asam juga nanti warnanya juga akan lebih kehitaman seperti kopi ya, perbedaannya seperti itu. Kalau wasir biasanya namanya rectal bleeding ya, perdarahan di antara rektum ya, darahnya seger, lebih cerah karena masih awal gitu. Jadi itu ya Mbak saya Mimi ya. Jadi kalau BAB tadi ada darahnya, lihat aja, oh ternyata masih darah segar. Kayak orang, ya mohon maaf misalnya nyembelih ayam terus keluar darahnya kayak gitu aja. Nah itu berarti kemungkinan besar dari bagian bawahnya Saudara. Iya. Gitu aja. Kalau IBD tadi udah nyampur dengan fesesnya ya, udah campur, sehingga kan kalau udah campur biasanya darahnya sudah mulai ya itu tidak kental ya, campur sama ada lendir juga ya. Kalau dari atas mesti hitam, kayak petis tahu. Petis ya, petis atau aspal itu hitam pekat ya, jadi lengket biasanya. Tapi itu bedanya.
Saya Mimi ya, dari Syafahani. Dok, apakah orang normal pada fesesnya juga terdapat lendir? Bagaimana bedanya lendir pada usus normal dengan IBD? Untuk mendeteksi IBD harus kolonoskopi langsung atau tes fekal atau tes M2PK lebih dulu itu, Dok. Ya, ini jadi normal adalah lendir enggak, Dok. Jadi bedanya lendirnya normal dengan IBD apa? Terus kolonoskopi atau itu ya? Orang normal itu juga ada lendirnya. Di kita itu kan sebenarnya lendir itu fungsi pertahanan gitu ya. Seperti hidung kita kalau kemasukan ke lama-lama kan juga bersin-bersin, ada kayak campuran lendirnya, itu normal aja ya. Orang normal ada lendirnya, malah yang normal itu ada lendirnya. Harus ada lendir. Cuman kalau lendirnya itu terlalu berlebihan, nah itu harus diwaspadai gitu ya. Warnanya juga berbeda ya. Kalau yang mukosa normal tentu warnanya kan bening ya, tidak keruh gitu ya. Kemudian gimana mendeteksinya? Tetap kolonoskopi tetap menjadi standar. Bedanya lendir, kalau lendir usus normal dan IBD ini mungkin ada bedanya lendir. Kalau lendir yang orang IBD tentu lebih keruh, Dok. Lebih keruh karena fungsi absorpsi juga terganggu, fungsi sekresi mukosa juga terganggu. Lebih keruh ya. Syafahani ya. Oke. Terus untuk deteksi ini, apakah harus kolonoskopi langsung atau tes fekal atau tes M2PK ini? Better kolonoskopi tetap menjadi gold standar karena sensitivitasnya yang tinggi ya, Dok. 89% lah dikatakan di kepustakaan seperti karena itu. Sudah lihat secara langsung dan bisa biopsi juga. Ya, bisa dilakukan biopsi. Jadi itu apa ya? Jadi Syafahani, paling bagus nanti kalau memang ada kelainan di fesesnya ya tetap cek feses, dan kemudian kalau memang perlu ya kolonoskopi langsung aja. Cuman permasalahannya adalah karena tadi di daerah itu ya, di daerah kan ada kolonoskopi belum juga sampai ke tingkatan perifer pun kan masih belum banyak juga ya, Dok. Ya, tugasnya kita screening ya gitu. Iya, makanya ini agak susah. Jadi memang ya pokoknya harus hati-hati ya kalau ada kelainan seperti itu. Silakan tonton, tapi kadang jauh, apalagi kalau di luar Jawa ya. Ya. Juga lebih ini lagi ya. Ya semoga sih pokoknya kita terhindar, kita hidup sehat ya, pola hidup sehat, pola segala macam ya. Dan memang ini kalau kita menarik sekali salah satu ini bicara masalah radang usus ini memang sangat menarik ya. Tapi karena waktunya ya 1 jam ya cepat habis ya. Dan untuk yang kopinya udah dingin. Ya, kita memiliki ini grup komunitas autoimun, Dr. Anu. Jadi kita memiliki grup komunitas autoimun. Ini silakan yang ikut hanya penyintas ya, mohon maaf, penyintas autoimun saja. Jadi silakan dicatat nomor grup WhatsApp-nya autoimun di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi sekali lagi, ini nomor WhatsApp-nya grup autoimun ya, di 0852 8206 2239. Dan hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini nggak usah kecewa, bisa dilihat kembali di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muhammad, karena kan ini jam kerja ya, Dok ya, jam 9, jam 10 kan jarang juga ada yang nggak bisa ikut. Dan kalau sudah dilihat diapakan minaknya ya, kalau sudah dilihat sebenarnya diapakan, Dr. Anu, kalau sudah dilihat ya jangan lupa untuk di like, di follow dan di subscribe ya, subscribe dan share, karena insya Allah di acara sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat, dan insya Allah tidak hoax ya, karena kita menghadirkan narasumber di kompeten di bidangnya. Untuk saat ini pada pagi hari ini Dr. Anung ya, karena sebagai spesialis bedah di GES ya. Dok, ini karena memang waktunya ya, karena kita bisa terus nanti nggak selesai sampai jam 2 ya. Jadi karena terbatas waktunya. Ini mungkin ada pesan terakhir dari Dr. Anung terkait masalah peradangan usus besar nih untuk Sobat Muadi dan penyintas autoimun. Silakan. Ya, Bapak Ibu semua, jadi peradangan usus memang harus kita waspadai ya, apalagi kalau sudah ada gejala buangnya besar terus, kemudian ada perdarahannya ya, jangan lupa ke dokter, segera ke dokter karena keterlambatan kita ke dokter karena kebiasaan kita berobat sendiri itu juga akan menjadikan masalah ke depannya. Itu aja. Jangan lupa pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat. Jadi itu ya. Jadi mungkin itu saja ya untuk yang Sobat Muadi penyintas autoimun sekalian di acara Sangir Kopi Hangat di pagi hari ini ya. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan lain di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10. Dan terima kasih Dr. Anung atas kehadirannya di acara pada pagi hari ini.
Mungkin besok lagi kita akan menghadirkan Dokter Anung di kesempatan lain karena kan memang karena terbatas waktu ya, Dok. Ya. Dan pesan saya terakhir adalah berbahagialah, hindari stres ya. Semuanya akan indah pada masanya ya, seperti itu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.